Baik, selamat siang Bapak dan Ibu. Mohon maaf sebelumnya atas keterlambatan memulai acara ini. Perkenalkan, saya Aisyah selaku moderator. Saya ingin memulai acara pada siang hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang Bapak dan Ibu. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada para peserta, khususnya kepada para narasumber yang saya hormati, yang telah hadir bersama-sama dengan kita pada siang hari ini dalam acara diskusi publik urgensi komitmen ko-kreasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan perempuan dan anak berhadapan dengan hukum. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita berkesempatan untuk hadir bersama-sama dan berdiskusi pada kegiatan diskusi pada siang hari ini. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri kembali. Saya Aisyah Ashifa selaku moderator yang nantinya akan memandu berjalannya kegiatan diskusi publik pada siang hari ini. Di kesempatan baik ini, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada narasumber yang telah hadir bersama kita di ruangan ini. Yang terhormat Ibu Alvina Armando Parensyah SH.MH, Mbak Marsha Maharani SH, dan nantinya ada narasumber yang akan bergabung bersama kita, Ibu Lelita Dewi SH.M.Hum. Baik Bapak dan Ibu, selama kurang lebih 2 jam ke depan, kita akan berdiskusi bersama dengan para narasumber, sekaligus para peserta terkait urgensi komitmen ko-kreasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan perempuan dan anak berhadapan dengan hukum. Sebelum memulai diskusi, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit latar belakang terkait agenda diskusi pada hari ini. Baik, pemerintah Indonesia telah membuat kemajuan signifikan dalam pelibatan masyarakat sipil dalam proses pengambilan kebijakan melalui inisiatif Open Government Indonesia atau OGI. Open Government sendiri merupakan upaya untuk mendorong nilai-nilai transparansi, partisipasi, akuntabilitas, inklusivitas, dan inovasi dengan semangat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Inisiatif OGI telah dimulai pada tahun 2011 setelah Indonesia bersama dengan 8 negara lainnya mendeklarasikan Komitmen Global Open Government Partnership atau OGP. Sejak saat itu, pemerintah Indonesia dan berbagai organisasi masyarakat sipil telah melaksanakan 7 rencana aksi nasional keterbukaan pemerintah Indonesia atau RAN OGI. Pada RAN OGI ke-7 untuk periode 2023 sampai dengan 2024 terdapat 15 komitmen dalam 6 isu strategis, termasuk diantaranya anti korupsi dan anggaran, ruang kewargaan dan demokrasi, pelayanan publik yang inklusif, akses terhadap keadilan, kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial, serta energi, lingkungan, dan sumber daya alam. Kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dalam pelaksanaan RAN OGI ini telah menghasilkan beberapa pencapaian, seperti layanan informasi bantuan hukum yang terbuka dan terintegrasi, sistem informasi pengadaan barang dan jasa, mekanisme pengaduan masyarakat terkait pelanggaran dan disinformasi pemilu, akses pelayanan publik bagi kelompok marginal, dan partisipasi perempuan, anak, serta kelompok rentan. Namun, di samping pencapaian yang telah ada tersebut, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan komitmen keterbukaan pemerintah Indonesia lainnya, seperti dalam hal aksesibilitas dan akuntabilitas proses peradilan serta ketidakadilan hukum serta peta jalan untuk penyelenggaraan open government yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, acara ini kemudian kami selenggarakan untuk menilai perjalanan keterbukaan pemerintah Indonesia dan memastikan keberlanjutannya. Dalam rangkaian acara pada siang hari ini, Indonesia Judicial Research Society atau IJRS berkolaborasi dengan Kejaksaan RI dan juga Mahkamah Agung RI untuk menyelenggarakan diskusi publik yang bertemakan urgensi komitmen ko-kreasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan perempuan dan anak berhadapan dengan hukum. Baiklah Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi
Saat ini kita telah kedatangan 3 orang narasumber yang luar biasa yang nantinya akan memberikan pemaparan dalam kegiatan diskusi pada siang hari ini. Baik, langsung saja saya perkenalkan narasumber yang telah hadir bersama kita di sini secara singkat. Yang pertama, sudah ada Ibu Alvina Armando Parensyah, SH, MH, selaku Jaksa Fungsional pada Biro Perencanaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selamat siang, Ibu Alvina. Selamat siang. Kemudian di sini juga sudah ada Mbak Marsha Maharini SH sebagai peneliti di Indonesia Judicial Research Society atau IJRS. Selamat siang Mbak Marsha. Selamat siang, Mbak Isya. Baik, dan juga nanti akan bergabung bersama kita Ibu Dr. Haji Lelita Dewi SHM Hum selaku Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau yang juga merupakan anggota kelompok kerja perempuan dan anak Mahkamah Agung Republik Indonesia. Baik, Bapak Ibu sekalian, sesi ini akan didahului oleh pemaparan materi dari masing-masing narasumber yang kemudian akan dilanjutkan oleh sesi diskusi dan juga tanya jawab. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan persilahkan kepada pembicara pertama untuk menyampaikan materi terkait hasil penelitian yang dilakukan oleh IJRS terkait perempuan dan anak berhadapan dengan hukum di proses peradilan dan ko-kreasi dengan aparat penegak hukum serta urgensi pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan perempuan dan anak berhadapan dengan hukum oleh Mbak Marsha Maharani. Kepada Mbak Marsha, kami persilakan untuk menyampaikan pemaparannya dalam waktu 20 menit. Dan izin pada 5 menit terakhir saya akan kembali mengingatkan terkait waktunya. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Aisyah sudah membuka acaranya dan juga selamat siang pada para narasumber lainnya. Mungkin untuk siang hari ini pemaparan saya akan fokus gitu ya tentang urgensi pemantauan dan juga evaluasi dalam koordinasi kebijakan terkait perlindungan perempuan dan anak. Oke, bisa di next. Jadi juga uh, untuk mungkin yang belum familiar gitu ya dengan kolaborasi dengan Open Government Indonesia ini adalah kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan juga organisasi masyarakat sipil untuk melahirkan ide dan aksi dalam mendorong implementasi nilai transparansi, partisipasi, inovasi, akuntabilitas, dan inklusif guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Oke, next. Nah, jadi juga dalam adanya OGI ini pun juga ada gitu ya rancangan rencana aksi nasional gitu yang merupakan sebuah dokumen yang menjadi inti pelaksana praktik keterbukaan pemerintah oleh Open Government Indonesia. Nah, dalam tahun ini itu berisikan komitmen-komitmen hasil deklarasi antara kementerian lembaga bersama dengan organisasi masyarakat sipil. Dan juga setiap komitmen berisikan ukuran keberhasilan yang rinci untuk memastikan pelaksanaan komitmen tersebut, yang juga mencerminkan nilai-nilai OJA yaitu transparansi, partisipasi, inovasi, akuntabilitas, dan inklusif. Oke, selanjutnya. Nah, jadi untuk peran IJA sendiri begitu ya dalam kreasi dalam komitmen usulan RAN OJI ketujuh di tahun 2023 hingga 2024 ini kami telah berpartisipasi dalam 8 komitmen RAN gitu ya, yaitu komitmen nomor 8, 10, 11, dan 14. Dan tentu juga IDRS juga tidak sendiri begitu ya dalam mengerjakan isu-isu ini begitu ya, seperti pada isu nomor 8 yaitu pengurangan kekerasan seksual melalui implementasi Undang-Undang TPKS yang juga mencakup bagaimana begitu ya implementasi dari peraturan turunan dan atau mungkin adaptasi dari Undang-Undang TPKS begitu ya pasca adanya KUHP baru dan juga Undang-Undang TPKS dan bagaimana cara mempedomaninya begitu misalnya seperti dalam bentuk modul dan lain-lain yang akhirnya dilatihkan kepada jaksa maupun hakim. Dalam hal ini pun juga IAS bermitra dengan Infit gitu yang melakukan hal serupa dalam mencoba implementasi Undang-Undang TPKS sejak pengesahannya pada tahun 2022 silam. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada aksesibilitas dan akuntabilitas proses peradilan di Indonesia. Di sini juga JLS, PBHI, LBHI, dan juga LBH APIK, serta Indonesia Corruption Watch juga melakukan riset gitu ya bersama-sama ya tentang aksesibilitas dan akuntabilitas proses peradilan di Indonesia. Dan juga di komitmen nomor 11 ini pun juga ada penguatan bantuan hukum bagi kelompok rentan di Indonesia. Dan khususnya di sini IJLS bersama dengan PBHI, lalu juga YLBHI dan LBH APIK pun telah melakukan riset gitu ya, yang juga akhirnya kita bisa mengangkat gitu ya
permasalahan hukum dan kebutuhannya yang masih perlu diakomodasi begitu ya oleh yang apalagi yang dialami oleh kelompok rentan Indonesia khususnya oleh penyandang disabilitas. Dan juga adanya perluasan pemberian bantuan hukum yang berkualitas dan aksesibel di Indonesia. Di sini pun juga kita ingin melihat gitu ya, kayak bagaimana sih sekarang skema dari undang-undang bantuan hukum yang sudah existing ya, sudah ada ya. Itu bagaimana gitu penerapannya ya. Dalam juga skema monitoring dan evaluasi juga gitu ya, bersama PBHI, LBHI, dan juga LBHP. Jadi juga bagaimana kita ingin melihat kebijakan bantuan hukum ke depannya itu bisa lebih inklusif dan juga bisa lebih aksesibel ya bagi semua golongan. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang mungkin kita mulai bahas tentang kokreasinya begitu ya, hal-hal yang telah dilakukan oleh IJS gitu ya dalam menguatkan kebijakan terkait kebijakan perlindungan perempuan dan anak berhadapan dengan hukum. Mungkin juga cerita sedikit gitu ya dari timeline yang ada di PowerPoint ini. Pada tahun 2016 itu IRS juga terlibat gitu ya dalam riset terkait menilik gitu ya putusan-putusan pengadilan terkait perkara kekerasan seksual. Karena juga pada tahun tersebut juga lagi sangat naik begitu ya hal-hal yang istilahnya masyarakat sipil dan juga masyarakat awam gitu, mahasiswa gitu ya, memprotes gitu kayak kok penerapan dalam pengadilan kok seperti ini, kok ada putusan yang kesannya merendahkan korban gitu. Kok ini orang mengalami kekerasan seksual malah disalahkan, padahal kan dia emang kerjanya malam gitu, hal-hal seperti itu. Nah, oleh karena itu pun juga muncul suatu inisiatif gitu ya dari kami untuk benar gak sih kasus-kasus seperti itu tuh banyak gitu terjadi dan juga kita juga melakukan banyak wawancara gitu ya terhadap korban, terhadap aparat penegak hukum, terhadap seperti jaksa hakim gitu ya kayak seperti apa sih penerapan dalam kekerasan seksual gitu ya selain kita pun juga mengulik si putusannya itu lalu kita melihat gitu ada beberapa pola temuan memang pada saat itu karena pun juga belum ada peraturannya begitu ya bagaimana sih cara bersikap gitu ya terhadap korban perempuan dan anak gitu bagaimana cara bertanya yang baik gitu ya tanpa mungkin baik dengan kesengajaan maupun tidak kesengajaan gitu ya cara bertanya yang tidak menyalahkan korban, hal-hal seperti itu. Dan juga kita juga melihat kebutuhan dari korban itu sendiri. Misalnya, apakah dia misalnya seringkali gitu ya kekerasan seksual itu kan ada penganiayaan lain, misalnya penganiayaan fisik maupun psikis gitu ya. Jadi kita pun juga melihat kayak dampak-dampak apa saja sih yang perlu diakomodir gitu ya dalam putusan pengadilan. Misalnya hal-hal terkait pemulihan melalui restitusi, hal seperti itu. Nah, jadi kita himpun semua hal-hal tersebut lalu kita tuangkan gitu ya dalam suatu tools untuk mengukur gitu dari sekian sampel putusan pengadilan dan juga digabungkan dengan wawancara gitu ya terkait kebutuhan-kebutuhan yang masih bisa kita improve gitu, kita perbaiki gitu ya dalam kebijakan terkait perempuan dan anak di Indonesia khususnya dalam peradilan. Nah, pasca riset tersebut yang juga kami apresiasi begitu ya karena Mahkamah Agung juga menyambutnya dengan sangat baik begitu ya, sangat responsif. Akhirnya juga kami melakukan asistensi begitu ya dengan terbitnya dari Perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman berhadapan terkait buat berhadapan dengan hukum begitu ya. Di mana akhirnya di dalam Perma tersebut terhimpun begitu ya kayak oh ini hal-hal yang hakim harus lakukan dalam bertanya kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum gitu ya. Berhadapan dengan hukum itu istilahnya itu juga luas gitu ya. Jadi tidak hanya korban tetapi juga saksi dan juga terdakwa gitu. Jadi hal-hal yang perlu ditanyakan misalnya seperti kebutuhan pemulihannya apa khususnya jika dia merupakan korban gitu ya. Eh, dan juga misalnya kayak dampak seperti apa saja yang dialami oleh perempuan korban. Misalnya, apakah ada keluar uang banyak gitu ya, misalnya untuk, oh saya dipukulin oleh mantan suami saya, sehingga saya luka-luka, sehingga saya harus berobat dalam waktu yang lama gitu. Dan hal tersebut kan merupakan kerugian gitu. Jadi nanti bisa dihitung dan juga di sini Perma ini pun juga sangat mempromosikan gitu ya kayak bagaimana restitusi itu harus ditanyakan restitusi sebagai pemulihan gitu ya ganti rugi yang harus diberikan oleh pelaku kejahatan terhadap korbannya. Nah, kurang lebih dari Perma tersebut pun juga selain juga sangat mengedepankan akses pemulihan gitu ya bagi korban juga seperti yang tadi saya ceritakan juga tentang bagaimana cara hakim bersikap itu pun juga akhirnya menjadi hal yang dibakukan begitu ya dalam Perma ini. Nah, pasca ini pun juga akhirnya kami kembali bekerja sama gitu ya, melakukan asistensi bersama Mahkamah Agung gitu, khususnya melalui
kelompok kerja perempuan dan anak atau Pokja PPA gitu ya untuk mempermudah gitu ya bagaimana Perma 3 tahun 2017 ini bisa lebih mudah dipahami dan diakses gitu ya oleh para hakim di seluruh Indonesia. Nah, dengan itu pun kami melakukan asistensi dalam penyusunan buku saku panduan bagi hakim dalam melaksanakan Perma 3 tahun 2017. Nah, dengan adanya penyusunan dari buku saku panduan ini, akhirnya pun juga kami kembali dipercaya gitu ya, bersama dengan Mahkamah Agung untuk melakukan sosialisasi begitu ya bersama-sama terkait Perma nomor 3 tahun 2017 bagi para hakim. Jadi jadi kami dengan hakim-hakim dari kelompok kerja perempuan dan anak itu melakukan sosialisasi begitu ya tentang isi dari si Perma nomor 3 tahun 2017 dan juga bagaimana si buku saku ini dapat mempermudah begitu ya akses dan cara memahami si Perma nomor 3 tahun 2017 ini. Nah, juga untuk selanjutnya pada tahun 2021 waktu itu lagi masa COVID begitu ya, akhirnya kami pun juga menyelenggarakan kegiatan seperti BIMTEK gitu ya, tapi kita sebutnya e-learning saat itu karena lagi COVID gitu, kita lakukannya secara Zoom gitu, daring dihadiri oleh sangat banyak hakim gitu ya, yang sudah dihimpun gitu ya oleh Mahkamah Agung gitu ya, hakim-hakim yang perlu mendapatkan uh, suatu pelatihan gitu ya terkait si Perma nomor 3 tahun 17 dan berjalan sangat baik dan juga direspon dengan baik dan kami pun juga sangat senang gitu ya mendapatkan input dan juga masukan dan juga cerita-cerita dari berbagai daerah gitu ya tentang realitas dalam memutus gitu ya kata perempuan dan anak dan juga misalnya kami pun juga akhirnya menemukan ada kayak semacam keterbatasan gitu ya mungkin belum banyak begitu ya misalnya lembaga penyedia layanan yang belum tersebar rata gitu istilahnya. Jadi kadang hakim merasa aduh ini kasihan kok sendirian ini korban harusnya kan didampingi kalau kita mengikuti si Perma nomor 3 itu kan emang ada suatu kewajiban gitu ya. Kalau ini baiknya perempuan korban itu tidak sendiri menjalani sidang tapi harus punya pendamping. Nah, kadang juga hakim juga bertanya ini bagaimana kalau dia sendirian tapi di daerah saya kok sepertinya tidak ada gitu lembaga yang misalnya bisa melakukan pendampingan hal seperti itu. Jadi pun kita pun juga jadi melihat gitu ya, ternyata pun persebaran di seluruh Indonesia pun ternyata juga dalam kita ingin menginisiasi gitu dan juga mengimplementasikan gitu ya Perma itu pun juga terkadang banyak sekali hambatan struktural dan infrastruktur juga gitu. Dan akhirnya pun juga pada tahun 2021 ini akhirnya kami pun juga melakukan kolaborasi juga gitu ya, melakukan asistensi melalui Pokja Akses Keadilan gitu ya tentang menyusun pedoman kejaksaan nomor 1 tahun 2021 yang juga berhubungan gitu ya tentang penanganan perkara pidana yang berhubungan dengan perempuan dan anak gitu. Lalu juga selanjutnya eh, dari adanya pedoman kejaksaan, eh, jangan di like dulu, kembali lagi ya. Dan juga dalam pasca penyusunan pedoman kejaksaan nomor 1 tahun 21, asistensi kami juga disambut dengan baik dan kami juga sangat mengapresiasi gitu ya upaya-upaya yang sudah dilakukan dengan akhirnya kita pun juga bersama-sama melakukan penyusunan buku saku ya serupa seperti buku saku panduan tadi yang kami juga kerjakan bersama Mahkamah Agung yang juga berfungsi sebagai panduan menjalankan pedoman kejaksaan 1 tahun 2021 agar lebih mudah dipahami dan mudah juga untuk dilihat gitu poin-poin pentingnya itu apa saja. Oke, selanjutnya. Nah, dari inisiatif-inisiatif yang telah kami kokreasi melakukan bersama gitu ya, mulai dari asistensi dari kebijakannya sendiri hingga implementasi pelatihannya selaku kebijakan baru gitu ya. Pada tahun 2022 ketika COVID mulai reda pun kita kami melakukan BIMTEK secara offline gitu ya, secara luring di beberapa daerah ya. Khususnya pada awal tahun 2022, ini kalau tidak salah sekitar bulan Februari gitu ya, kami melakukan BIMTEK bersama kejaksaan gitu ya untuk melakukan pelatihan gitu terkait pedoman kejaksaan nomor 1 tahun 2021 di Palembang. Walaupun juga JLS juga tergabung dalam asistensi terhadap akses keadilan di kejaksaan pun juga melakukan asistensi begitu ya dalam menghasilkan eh, materi begitu ya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau dulu ketika dalam rancangannya mungkin dikenal gitu oleh Bapak Ibu mungkin namanya adalah RUU PKS tapi ketika disahkan menjadi Undang-Undang TPKS yang kini sudah berlaku ya sejak tahun 2022. Nah, juga pasca adanya pengesahan si Undang-Undang TPKS ini, Kejaksaan pun juga melihat ada kebutuhan gitu ya di daerah
untuk, oh ini bisa nih kita latihkan bersama juga gitu ya di beberapa daerah ini, yaitu di Batam dan Makassar pasca pengesahan tersebut bersamaan dengan Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 gitu ya. Jadi kami melakukan pelatihan offline dan juga ternyata pun juga materi dari Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 ini pun juga cukup progresif gitu ya, sehingga banyak hal-hal yang dalam Undang-Undang TPKS pun akhirnya juga terakomodir dan ketika kita melakukan pelatihan itu pun berjalan secara inline gitu ya, sejalan dan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif gitu bagi para peserta. Lalu juga pada tahun 2023 itu pun kita pun juga melakukan penyusunan gitu ya pedoman terkait Undang-Undang TPKS dan juga KUHP baru untuk sosialisasi internal terhadap hakim dalam kelompok pekerja perempuan dan anak Mahkamah Agung Republik Indonesia gitu. Nah, jadi dalam sosialisasi sosialisasi internal ini pun kami pun juga selain memberikan pendalaman gitu ya, terkait Undang-Undang TPKS dan KUHP baru dan implikasinya kami pun juga istilahnya, melakukan tes assessment juga gitu ya tentang ini apa, apakah ada pasal yang bentrok, apakah ada hal-hal yang berpotensi menjadi masalah gitu ya dalam penerapannya yang menyulitkan gitu ya bagi korban ataupun juga menyulitkan dalam penerapannya bagi, hakim gitu. Dan juga akhirnya juga kami melakukan internalisasi dan sosialisasi awal terkait Undang-Undang TPKS dan juga KUHP baru terkait penanganan perkara perempuan dan anak yang juga masih berhubungan gitu ya dengan penyusunan pedoman tadi. Nah, selanjutnya pun kami pun juga akhirnya melakukan penyusunan modul ya penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual pasca Undang-Undang TPKS. Ini pun juga bersama Kejaksaan Republik Indonesia gitu ya, karena ada pasal-pasal baru yang perlu kita pahami gitu bersama-sama dan untuk baiknya memiliki pemahaman yang serupa gitu ya di kejaksaan akan eee eee, bagaimana dijabarkan gitu ya pasal-pasal tersebut, nilai-nilai seperti apa, cara eksekusi seperti apa. Dan lalu dari penyusunan modul ini pun kami juga bekerja sama kembali gitu ya, dipercaya kembali untuk melakukan asistensi bersama kejaksaan untuk melakukan training of trainers, penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual pada para jaksa ya. Dan kali ini kami secara spesifik bekerja sama dengan Badiklat Kejaksaan. Dan juga, untuk tahun ini terkait kebijakan yang berhubungan dengan perlindungan perempuan dan anak, IJRS pun juga tengah melakukan pemantauan dan juga evaluasi terkait, Perma 3 tahun 2017, tentang perempuan dan penegak hukum, lalu juga Perma 5 tahun 2019 tentang dispensasi kawin, dan juga Pedoman Kejaksaan Nomor 1 tahun 2021. Dan hal ini pun kita juga tidak melakukan sendirian gitu ya, kami melakukan pemantauan dan evaluasi ini bekerja sama juga selain dengan Mahkamah Agung maupun juga melalui OGI dan juga, bersama, Serikat PK. Oke, selanjutnya. Nah, jadi kalau misalnya memang di antara kami gitu ya, teman-teman yang bekerja dalam organisasi masyarakat sipil gitu ya, pasti tidak asing dengan istilah pemantauan dan evaluasi kebijakan gitu. Jadi pemantauan dan evaluasi seperti yang ada di slide nih, adalah tentang mengumpulkan bukti terkait penerapan suatu kebijakan saat sedang berjalan dan kemudian menggunakan temuan tersebut untuk mempengaruhi tindakan di masa depan terkait kebijakan tersebut. Dengan kegiatan monitoring sendiri itu pun juga mencakup pengumpulan bukti, menganalisis bukti, dan juga menggunakan bukti tersebut untuk mengadvokasikan perubahan. Dan juga dalam hal evaluasi, evaluasi ini akan berangkat dari hasil monitoring. Gitu. Jadi, kan ada suatu periode pelaksanaan pemantauan dan evaluasi itu terhadap suatu kebijakan, di mana evaluasi ini akhirnya akan melihat gitu ya, apakah ada hal-hal yang sudah tercapai gitu ya, ataupun belum. Oh, harus Dan juga evaluasi ini pun juga memfasilitasi desain dan implementasi kebijakan basis bukti, lalu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, lalu menunjukkan pencapaian terhadap tujuan kebijakan, dan menilai efektivitas, efisiensi, hasil, dan dampak dari kebijakan itu sendiri. Oke, selanjutnya. Nah, untuk dari ko-kreasi dari IJS sendiri begitu ya, bersama Kejaksaan Republik Indonesia dan juga Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perencanaan hingga pemantauan dan evaluasi kebijakan terhadap perempuan dan anak itu kurang lebih sudah berjalan dari tahun 2017 begitu ya kalau kita lihat timeline yang tadi, dan kurang lebih kami pun fokus dalam 3 kebijakan ini sekarang, yaitu Perma Nomor 3 tahun 2017, lalu Perma Nomor 5 tahun 2019, dan Pedoman Kejaksaan Nomor 1 tahun 2021. Dalam hal monitoring begitu ya, seperti yang kami sedang lakukan ya sepanjang tahun 2024 dan juga diinisiasi dari tahun 2023 untuk kegiatan monitoring itu sendiri, itu kami pun membuat gitu ya suatu alat atau tools gitu ya berupa formulir gitu ya dari hal-hal yang perlu kami
kami pantau gitu tentang implementasi. Misalnya mulai dari bagaimana misalnya di dalam putusan itu kita ingin lihat nih kayak apakah restitusi itu sudah dimintakan gitu. Apakah hakim ada apalagi juga dalam pasca Undang-Undang TPKS itu kan ada kewajiban ya ketika ada seseorang yang mengalami tindak pidana kekerasan seksual itu hakim itu wajib menentukan restitusi begitu. Jadi kita ingin melihat gitu ya, tapi karena tentu karena kebijakan tersebut baru, jadi ini memang belum masuk suatu variabel yang wajib kita highlight gitu, tapi kita ingin melihat gitu ya, karena istilahnya kan kebijakan terkait restitusi itu kan juga sudah ada cukup lama gitu ya, dari semenjak ada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban gitu. Nah, kita ingin melihat apakah misalnya restitusi itu di dalam putusan itu banyak atau tidak sih begitu. Nah, seperti dalam penelitian kami gitu ya, kami pernah melakukan penelitian pada tahun 2021 terkait indeksasi begitu ya putusan pengadilan yang berkala begitu ya. Kita melihat nyata implementasi restitusi itu kurang lebih saat itu dari sampel yang kita temukan itu masih 1% gitu. Lalu kita melihat gitu kayak mengapa misalnya kayak kenapa sangat rendah gitu restitusi. Nah, kalau misalnya kita lihat di kebijakan yang dahulu itu kan restitusi itu istilahnya ketika korbannya mengajukan begitu. Nah, hal ini pun akhirnya kita lihat sebagai, oh mungkin emang masyarakat awam belum paham gitu kalau ada kebutuhan, kalau misal mereka bisa mengajukan restitusi atas kerugian yang mereka terima akibat tindak pidana yang terjadi, begitu. Nah, akhirnya hal tersebut dari riset tersebut pun kami olah pada akhirnya di pedoman kejaksaan tahun 1 2021 itu akhirnya ada skema yang berbeda begitu ya dalam restitusi. Misalnya, ketika korbannya itu adalah anak, dari awal itu jaksa itu bisa langsung mengurus gitu restitusinya berbeda dengan orang dewasa gitu. Ini juga pun kami sertakan sebagai suatu upaya gitu untuk mempermudah restitusi. Jadi istilahnya ketika korbannya anak, kompeten gitu ya, sudah ada begitu mekanisme yang mempermudah untuk restitusinya didahulukan gitu. Jadi, mereka bahkan tahu atau tidak pun, ada gitu ya suatu inisiatif dari kejaksaan untuk, oh mereka harus didahulukan nih, harus dikasih tahu, akan kebutuhan restitusi. Misalnya apalagi kalau, korban anak itu kan biasanya, eee, banyak begitu ya, eee, seperti luka ataupun penderitaan psikis yang perlu penanganan ekstra gitu ya, sehingga kerugiannya juga mungkin lebih banyak daripada korban dewasa. Hal-hal seperti itu. Nah, pun juga kita melihat, implementasinya itu seperti apa. Misalnya apakah ada juga halangan begitu dalam melakukan implementasi. Misalnya apakah, oh di daerah, X gitu misalnya sudah dilakukan pelatihan, tapi di daerah Y kok belum dilakukan pelatihan. Jadi kita pun juga bisa mencoba gitu ya, melakukan wawancara gitu, bertanya kayak dan ternyata pun juga kebutuhan akan pelatihan itu pun juga banyak gitu ya yang disuarakan gitu ya oleh hakim maupun jaksa, kan peraturan-peraturan tersebut. Nah, hal tersebut pun juga bisa menjadi bahan advokasi kami begitu ya kepada kejaksaan maupun juga Mahkamah Agung akan kebutuhan misal pelatihan. Misal ada kebutuhan akan infrastruktur di daerah gitu ya mungkin berbeda dengan yang di daerah kota-kota besar yang misalnya, oh mungkin di daerah X, ternyata sedikit gitu ya dilakukan sidang yang misalnya secara melalui Iya, komunikasi gitu ya, komunikasi offline ya dan banyak. audio visual begitu ya. Nah, mungkin ada keterbatasan gitu dari segi infrastruktur, karena pun juga di peraturannya kan sebenarnya untuk melakukan sidang-sidang audiovisual tersebut kan butuh ruangan khusus dan lain sebagainya. Jadi itu pun juga, kami lakukan sebagai suatu assessment juga gitu ya, kita melihat gitu ya kayak kesiapan infrastruktur dalam monitoring tersebut. Dan juga, selain itu pun kami pun juga melibatkan pihak-pihak lain gitu ya, misalnya seperti orang yang, misal pun juga melibatkan, pihak-pihak yang telah, melalui proses peradilan. Misal pun dalam melakukan evaluasi begitu ya terhadap Perma Nomor 5 Tahun 2009 tentang dispensasi kawin, selain juga kami melakukan wawancara begitu ya terhadap hakim untuk melihat pola-pola mengapa sih orang melakukan dispensasi kawin gitu ya, khususnya anak bawah umur itu kenapa, banyak begitu yang menikah muda. Nah, kami pun juga melakukan wawancara misalnya dengan pendamping dari anak tersebut, ataupun juga orang tua dan bahkan, eee eee, anak yang telah melalui, eee, dispensasi kawin tersebut gitu. Bagaimana sih pengalamannya dalam melakukan ini? Apakah misalnya dilakukan juga misal asesmen terhadap mereka? Karena kan juga sebenarnya di Perma 5 tahun 2009 belas itu kan juga cukup mengedepankan gitu ya, kayak
assessment dan hal-hal yang istilahnya apakah dia mampu gitu secara psikis gitu sudah siap menikah atau tidak. Nah, dalam proses monitoring ini pun juga masih berjalan dan kami pun juga menemukan teman-teman yang menarik gitu ya. Kalau misalnya seperti ada pola yang berubah gitu. Misalnya kalau dulu itu eh, misalnya perkawinan anak itu karena adanya hal-hal mendesak gitu yang biasanya diinterpretasikan sebagai hamil duluan atau eh, terjebak dalam pergaulan bebas, hal-hal seperti itu. Tapi sekarang itu mungkin ada suatu perubahan pola begitu ya. Misalnya malah orang tua misalnya anaknya baru pacaran saja sudah diajukan gitu untuk dispensasi kawin karena takut berzina dan hal-hal seperti itu. Jadi juga kita melihat ada perubahan gitu ya, perubahan pola yang juga sebenarnya menarik itu jika dilakukan penelitian sosial dan bukan hukum gitu, tapi penelitian sosial dalam melihat intervensi terhadap perkawinan anak dari segi sosial ekonomi itu pun juga penting gitu ya, selain juga kita mengetatkan mekanisme yang sudah diperkenalkan oleh Mahkamah Agung gitu ya melalui Perma nomor 5 tahun 2019 ini. Nah, dalam hal evaluasi pun juga seperti yang tadi saya ceritakan pun juga bagaimana gitu ya kita melihat dari indeksasi putusan, wawancara terhadap APH gitu ya, perkembangan dalam kita mengadvokasikan kebutuhan korban eh, kebutuhan korban untuk diakomodasi begitu dalam peraturan-peraturan pelaksana ya, yang juga harapannya memudahkan juga baik PH maupun korban gitu ya untuk melaksanakan tugasnya dan juga korban untuk mendapatkan haknya. Jadi pun kita melihat ya outcome-nya itu, oh berarti harus ada dimudahkan nih restitusi ini seperti apa, di mana kita akhirnya coba advokasikan untuk ada begitu ya dalam Perma 3 dan maupun juga dalam pedoman kejaksaan nomor 1. Dan juga karena evaluasi ini tentu adalah kegiatan yang tidak bisa berhenti pada satu satu fase begitu ya. Eh, kita pun juga akan melihat impact-nya itu misalnya kita lihat dalam 3-4 tahun lagi gitu. Misalnya setelah adanya pedoman kejaksaan tahun 2021 ini dan juga Perma 3 yang sudah ada sejak tahun 2017, misalnya apakah dalam 5 tahun ke depan misalnya pada tahun 2029 atau 2030 apakah sudah naik signifikan gitu. Apakah nanti ketika IJS misalnya dan juga teman-teman masyarakat sipil lainnya yang ingin melakukan pemantauan gitu ya, misal melalui indeksasi maupun wawancara ataupun survei masyarakat gitu ya, siapa tahu kita bisa menemukan suatu perkembangan. Misalnya kalau misalnya pada riset tahun 2021 itu ketika pedoman kejaksaan itu bahkan baru launching gitu ya, itu masih 1%. Siapa tahu mungkin dalam 2030 sudah naik gitu. Apakah jadi 40%, jadi 15% gitu. Itu kan hal yang sangat menarik gitu untuk dilihat bagaimana akhirnya suatu implementasi kebijakan, walaupun memang memakan waktu begitu ya, tapi memang dalam siklus policy itu pun eh, itu adalah hal-hal yang menurut saya worth it gitu untuk diperjuangkan gitu ya bersama-sama dan juga mengapresiasi juga semua pihak yang terlibat gitu ya untuk mengedepankan informasi hukum di bidang ini. Oke, selanjutnya. Dan juga mungkin untuk menutup pemaparan singkat saya gitu ya tentang pemantauan dan evaluasi dan urgensinya begitu dalam komunikasi kebijakan terkait perlindungan perempuan dan anak ini pun juga satu jalan gitu ya dengan nilai-nilai yang juga tadi yang diperkenalkan oleh Ogi gitu ya, misal seperti transparansi dan juga partisipasi gitu ya, apalagi sebagai masyarakat sipil gitu ya mungkin dapat memantau dan juga lebih dekat gitu ya dengan masyarakat untuk melihat realitas di lapangan, lalu pun juga kita melihat ada inovasi dan juga akuntabilitas dan inklusif untuk menciptakan tata kelola pemerintahan bersih, efektif, demokrasi, dan terpercaya dengan misalnya pun dengan kerjasama kami selama ini dengan Kejaksaan dan Mahkamah Agung pun juga membuktikan gitu ya kalau lembaga gitu ya sebagai lembaga negara gitu ya KL sangat responsif gitu ya dan juga membuka pintu untuk berkolaborasi maupun partisipasi aktif gitu ya dari masyarakat sipil dalam memberikan masukan dan hal ini pun juga bisa kita lihat ya dalam pedoman difabel yang juga baru terbit ya beberapa tahun belakangan ini yang dimanapun juga JS pun juga bekerja sama gitu ya dengan Kejaksaan dan juga kalau tidak salah dengan kawan-kawan sigap gitu ya di Yogyakarta untuk membentuk pedoman tersebut. Dan juga yang kedua itu juga dengan ada keterbukaan ini terjadinya suatu kesempatan yang baik gitu ya untuk mengimplementasikan pembentukan kebijakan yang berbasis bukti, objektif, dan memenuhi sensitivitas isu dan kebutuhan-kebutuhan khusus perempuan dan anak.
Karena pun juga tidak dapat dipungkiri begitu ya, banyak sekali pun juga insight-insight baru dari kolaborasi bersama ini dengan teman-teman lain, misalnya juga teman-teman yang aktif dalam isu pendampingan perempuan dan juga teman-teman yang aktif dalam isu pendampingan penyandang disabilitas gitu ya, ada gitu hal-hal yang memang belum terangkat ke permukaan gitu ya, mungkin media awam bahkan juga belum mengungkap gitu ya. Tapi hal-hal tersebut pun akhirnya memiliki suatu jalur untuk akhirnya disampaikan gitu ya kepada pemangku kepentingan seperti Mahkamah Agung dan juga kejaksaan ya, yang sehari-harinya pasti juga berhadapan gitu ya dengan kasus-kasus yang khususnya eh, ada perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya seperti kelompok penyandang disabilitas gitu ya di peradilan sehari-harinya. Nah, mungkin untuk pemaparan saya sekian. Eh, saya kembalikan kepada Mbak Isyah. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Marsha atas pemaparannya. Eh, Saya ingin mengulas sedikit terkait pemaparan Mbak Marsha sebelumnya. Sebelumnya Mbak Marsha telah menyampaikan bahwa terdapat 4 ko-kreasi dalam komitmen usulan RUN OJI yang berkolaborasi dengan berbagai CSO yang telah dilakukan oleh IJRS terkait implementasi Undang-Undang TPKS, aksesibilitas dan akuntabilitas proses peradilan di Indonesia, penguatan bantuan hukum bagi kelompok rentan, dan juga perluasan bantuan hukum yang berkualitas. Serta dari tahun ke tahun juga sudah ada beberapa upaya penguatan kebijakan yang dilakukan sebagai bentuk ko-kreasi IJRS bersama dengan Kejaksaan Republik Indonesia dan juga Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perancangan hingga pemantauan dan evaluasi kebijakan perempuan dan anak. Seperti diantaranya ada riset putusan pengadilan terkait kekerasan seksual, terbitnya Perma 3 tahun 2017, dan juga sosialisasi terkait Perma tersebut, terbitnya Pedoman 1 tahun 2021 dan juga sosialisasi terkait pedoman kejaksaan tersebut, penyusunan modul penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual pasca Undang-Undang TPKS, dan juga pemantauan dan evaluasi terkait Perma 3 2017, Perma 5 2019, dan juga Pedoman Kejaksaan nomor 1 tahun 2021. Terima kasih banyak sekali lagi Mbak Marsha atas pemaparannya. Nanti kita akan bertemu kembali di sesi tanya jawab. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum melanjutkan kepada sesi pemaparan selanjutnya, saya ingin menyapa di sini sudah hadir bersama kita semua narasumber kami, yaitu Bu Lelita Dewi SHM Hum. Selamat siang, Ibu Lelita. Selamat siang, Aisyah. Baik, Ibu. Kita akan melanjutkan Bapak Ibu untuk pemaparan selanjutnya oleh Bu Alvina terkait praktik baik, tantangan dan hambatan dalam penanganan perkara dan implementasi Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam proses peradilan pidana, serta kokreasi bersama masyarakat sipil dalam memastikan aksesibilitas dan akuntabilitas proses peradilan. Kepada Bu Alvina, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Asyifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Alvin Armando Parensyah, saya jaksa fungsional pada Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI. Sebelumnya mohon maaf suaranya hari ini tidak dalam kondisi terbaik. Pertama-tama saya ingin kami dari Kejaksaan mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi rekan-rekan dari IJRS, Sekretariat Nasional Open Government Indonesia bersama OMS Keterbukaan Pemerintah Indonesia yang telah membuka ruang untuk dilaksanakannya diskusi urgensi kolaborasi dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan perempuan dan anak berhadapan dengan hukum. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen kita bersama dalam mendukung rencana aksi nasional keterbukaan pemerintah Indonesia terhadap 6 isu strategis yang dijalankan. Hari ini saya diminta untuk berbicara atau sharing terkait kebijakan perempuan dan anak berhadapan dengan hukum di lingkup kejaksaan. Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam penanganan perkara pidana. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang implementasi praktik baik, kendala atau hambatan dan tantangan ke depannya.
yang menjadi latar belakang dikeluarkannya Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021, seperti yang kita ketahui bahwa dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan perempuan dan anak berhadapan dengan hukum, kerap masih ditemukannya perempuan dan anak mengalami marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, serta masih terbatasnya akses perempuan dan anak dalam memperoleh hak-haknya dalam mencari keadilan ketika berhadapan dengan hukum. Sebagai contoh saja, berdasarkan data penelitiannya, kurang lebih sekitar 53% korban dari kekerasan seksual itu justru memilih untuk tidak melaporkan kejadian yang menimpa dirinya ke aparat penegak hukum atau untuk tidak melanjutkan ke jalur hukum. Karena korban merasa takut dengan proses peradilan. Nah, dengan angka tersebut menggambarkan bahwa justru korban itu tidak memilih untuk tidak mengejar keadilan untuk dirinya karena merasa takut. Dengan demikian, perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap warganya dirasakan belum tercapai. Nah, kemudian bagaimana peran jaksa dalam hal ini? Nah, dalam sistem peradilan pidana terpadu, jaksa memegang peran penting untuk mengawal dan memastikan pemenuhan akses keadilan bagi perempuan dan anak berhadapan dengan hukum. Ini dikaitkan dengan peran jaksa sebagai dominus litis, yaitu pengendali perkara, dimulai dari tahap penyidikan sampai dengan pelaksanaan putusan. Nah, maksud, tujuan, dan ruang lingkup dikeluarkannya Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 adalah untuk optimalisasi pemenuhan akses keadilan bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum dalam penanganan perkara pidana pada tahap penyelidikan, penyidikan, pra-penuntutan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi yang menjadi fokus dalam pedoman ini bukan saja perempuan dan anak dalam perannya sebagai korban ataupun saksi, tetapi juga mencangkup perempuan dan anak sebagai pelaku atau sebagai anak berkonflik dengan hukum. Nah, kemudian di sini akan saya uraikan beberapa bentuk-bentuk kebijakan yang diatur di dalam Pedoman Nomor 1 Tahun 2021 dan implementasinya yang telah diterapkan di Kejaksaan. Yang pertama itu diatur dalam pedoman mengenai penghormatan atas hak asasi, martabat, dan privasi. Jadi apabila dulu itu seringkali dalam tahap pemeriksaan atau permintaan keterangan masih ditemukan pemeriksaan yang cenderung tidak menghargai martabat atau privasi korban atau saksi, masih ditemukan misalnya penggunaan pertanyaan-pertanyaan yang menjustifikasi, kemudian menilai cara hidup dan kesusilaan, termasuk pengalaman, mempertanyakan pengalaman seksual bagi korban dan saksi. Kemudian dengan pedoman ini, pertanyaan-pertanyaan demikian itu dilarang untuk dilakukan di tahap pemeriksaan maupun permintaan keterangan. Jadi tidak boleh dipertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu seksisme, kemudian menimbulkan asumsi terhadap latar belakang sosial, ekonomi korban ataupun saksi, kemudian viktimisasi terhadap korban atau victim blaming seperti itu. Kemudian selain terkait pembatasan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan dalam tahap pemeriksaan maupun permintaan keterangan, juga jaksa diminta sedemikian rupa untuk menghindari uraian dakwaan yang terlalu vulgar. Kalau sebelumnya mungkin masih ditemukan dakwaan-dakwaan yang menguraikan dengan sangat detail, rinci, dan vulgar mengenai hal-hal yang berkonotasi sesungguhnya merendahkan martabat atau mengganggu privasi dari baik korban maupun saksi ataupun pelaku itu sendiri. Dengan pedoman, hal-hal tersebut diminta untuk sedemikian rupa dihindarkan apabila detail tersebut tidak ada relevansinya dengan pembuktian. Jadi masih dimungkinkan untuk membahas detail yang bersifat privasi tersebut apabila memang dibutuhkan untuk pembuktian unsur di persidangan nanti. Tapi apabila tidak ada relevansinya sesungguhnya, maka seharusnya uraian dakwaan itu tidak boleh terlalu vulgar. Nah, selain itu juga sudah diatur pemisahan dokumen foto. Jadi kalau sebelumnya dulu dalam berkas perkara itu misalnya pornografi ataupun seksual ataupun ITE seringkali dilampirkan foto-foto di dalam berkas yang sesungguhnya itu merupakan privasi dari korban
Sedangkan berkas perkara itu aksesnya itu tidak terbatas hanya penuntut umum, penyidik, dan hakim saja karena melalui tahapan-tahapan administrasi yang lain, sehingga banyak orang yang bisa mengakses, melihat, bahkan bisa mengabadikan foto-foto korban tersebut. Nah, dengan peraturan di dalam pedoman ini, diwajibkan bahwa foto-foto demikian harus dipisahkan dari berkas perkara dengan dibuat dokumen tersendiri agar menjaga hak asasi, martabat, dan privasi dari korban. Itu contoh implementasi berkaitan dengan penghormatan hak asasi, martabat, dan privasi korban dan saksi. Kemudian diatur juga terkait dengan pendampingan. Dalam tahap pemeriksaan dan permintaan keterangan, korban dan saksi dapat didampingi oleh pekerja sosial, LPSK, keluarga, kuasa, dan pendamping lain yang ditentukan dalam undang-undang. Nah, hal ini memang sudah dari dulu sebenarnya diterapkan, contohnya dalam penanganan perkara yang di dalamnya ada anak korban atau anak saksi, itu jaksa akan salah satu substansi yang dicek oleh jaksa dalam tahap pra penuntutan adalah apakah dalam tahap pemeriksaan anak saksi atau anak korban tersebut ya didampingi oleh orang tua dan pekerja seksual, serta apakah dalam berkas perkara juga dilampirkan laporan sosial yang menggambarkan situasi dan kondisi seputar anak korban dan anak saksi. Nah, tapi selain dengan pekerja seksual, biasanya jaksa dalam hal ini juga berkolaborasi dengan seringnya kalau di daerah itu dengan UPTD PPA untuk mendampingi anak korban, anak saksi maupun perempuan berhadapan dengan hukum baik di tahap penyidikan, persidangan maupun dalam tahapan pelaksanaan putusan. Kemudian diatur juga mengenai pertemuan pendahuluan. Nah, pertemuan pendahuluan ini dapat diupayakan oleh jaksa itu setelah tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Jadi dalam rentan waktu itu jaksa dapat mengupayakan pertemuan pendahuluan baik dengan korban maupun saksi. Nah, dalam kesempatan itu jaksa dapat menjelaskan proses peradilan yang akan dilalui oleh korban ataupun saksi, kemudian juga sekaligus menjelaskan hak-hak korban dan hak-hak saksi termasuk untuk mengajukan ganti kerugian, restitusi, dan kompensasi juga beserta tata cara untuk pengajuannya. Nah, dalam prakteknya pertemuan pendahuluan ini selain bermanfaat seperti yang telah saya sebutkan barusan juga dapat dimanfaatkan oleh jaksa untuk melihat kondisi terkini dari korban dan saksi dan kesiapannya untuk mengikuti persidangan dan juga agar dapat antisipasi bagaimana untuk selanjutnya di tahap persidangan. Kemudian di pedoman juga diatur beberapa hal terkait bersinggungan dengan pembuktian, misalnya dimungkinkan dengan adanya perekaman elektronik, pemeriksaan saksi melalui perekaman elektronik atau pemeriksaan jarak jauh. Nah, jadi di pedoman 1/2021 bagi anak yang diduga tidak dapat hadir di persidangan dalam keadaan tertentu, misalnya terkait keselamatan, kesehatan, atau keadaan kejiwaannya, maka itu dimungkinkan untuk didengarkan keterangannya atau dibuat keterangannya melalui perekaman elektronik ataupun pemeriksaan jarak jauh. Jadi kalau misalnya selama ini berdasarkan KUHP itu saksi yang tidak bisa hadir, mungkin dia disumpah, kemudian di BAP, dan kemudian nanti diminta di persidangan persetujuan hakim untuk dibacakan. Namun ini akan menjadi kendala untuk anak yang belum 15 tahun. Nah, kalau di pedoman 1/2021 ini dimungkinkan terhadap anak tersebut yang diduga tidak bisa hadir di persidangan, maka keterangannya dapat dibuatkan dalam bentuk perekaman elektronik ataupun pemeriksaan jarak jauh. Ini juga sudah dilaksanakan penerapannya selama ini. Kemudian penguatan lagi, kalau selama ini biasanya lebih sering atau akrab dengan alat bukti yang sering digunakan oleh penuntut umum berupa visum et repertum dalam perkara penanganan perkara pidana. Nah, sekarang lebih diutamakan juga selain visum et repertum juga menggunakan visum et repertum psychiatricum. Nah, alat bukti ini juga biasanya menjadi jalan keluar kurangnya alat bukti dalam pembuktian kasus tindak pidana kekerasan seksual.
Begitu juga dengan kasus KDRT. Nah, selain itu dalam pedoman juga dijelaskan penguatan testimonium de auditu di mana saksi tidak dibatasi hanya terkait dia lihat ataupun dia alami selama hal itu bukan merupakan asumsi atau kesimpulannya sendiri. Dijelaskan juga bagaimana sebaiknya keterangan dari saksi tersebut agar dapat memenuhi kriteria supaya dapat digunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan dakwaan di persidangan. Kemudian dari beberapa undang-undang terdapat beberapa terminologi yang berbeda-beda antara satu undang-undang dan satu undang-undang lain. Nah, hal ini kan seringkali menimbulkan perbedaan persepsi dan penafsiran antara aparat penegak hukum. Nah, di dalam pedoman 1/2021 telah disediakan tabel irisan masing-masing terminologi yang dikenal dalam sejumlah undang-undang tadi. Jadi pedoman 1/2021 itu mencakup sesungguhnya hingga 11 undang-undang. Nah, di dalamnya jadi di dalam pedoman sudah disediakan tabel irisan masing-masing terminologi yang dikenal dari sejumlah undang-undang tadi, termasuk implikasi terhadap perbedaan perlindungan dilihat dari status masing-masing undang-undang. Jadi beberapa terminologi yang beririsannya tipis, kemudian dijelaskan detailnya bagaimana perbedaannya dan penerapannya perbedaannya, termasuk pemenuhan hak-hak yang berbeda terhadap perempuan dan anak berhadapan dengan hukum. Kemudian selanjutnya juga diatur terkait pemulihan, yaitu ganti kerugian, restitusi, dan kompensasi, termasuk dijelaskan mekanisme, dan salah satunya penggabungan antara gugatan ganti kerugian dengan persidangan pemidanaan. Itu sudah dijelaskan juga di dalam pedoman 1/2021. Nah, kemudian sesuai dengan tema hari ini, saya juga akan membahas hambatan dalam implementasi beberapa kebijakan ini. Kalau yang pertama tadi penghormatan hak asasi dan martabat dan privasi, kemudian terkait uraian dakwaan yang terlalu ini mungkin permasalahannya lebih ke kesalahan dalam penerapan konstruksi hukum, bisa dikatakan demikian. Jadi juga terdapat kadang tidak diketemukan kesepakatan atau persamaan persepsi antara APH bahwa sebenarnya fakta mana atau detail mana yang sesungguhnya memang terkait pembuktian unsur dan fakta mana yang sesungguhnya tidak relevan dengan pembuktian unsur. Nah, kadang ini masih menjadi perdebatan bahwa detail itu kadang sebagian APH masih merasa harus diperjelas dan dipertanyakan baik di penyidikan maupun dijelaskan lagi di dakwaan ataupun dalam pemeriksaan di persidangan. Namun di sisi lain kekhawatirannya adalah bahwa detail-detail itu sesungguhnya bukan merupakan unsur yang harus dibuktikan terkait perbuatan pidana maupun kesalahan pelaku. Nah, itu yang hambatan yang dalam penghormatan hak asasi, martabat dan privasi, di mana belum ada persamaan persepsi antara para penegak hukum. Kemudian terkait pendampingan, kendala atau hambatannya itu adalah jumlah sumber daya manusia dalam pendampingan itu tidak sebanding dengan banyaknya perkara yang melibatkan perempuan dan anak berhadapan dengan hukum. Kadang di satu daerah itu pekerja sosialnya hanya satu atau dua, sedangkan kasus perkara anak dan kekerasan seksual itu sangat banyak, sehingga pendampingan pun tidak optimal. Nah, dan seringkali pendampingan ini hanya dijadikan formalitas. Nah, itu yang menjadi kendala, sehingga sesungguhnya pemenuhan hak-hak korban yang diharapkan dapat dioptimalkan melalui pemberian pendampingan itu tidak tercapai. Kemudian hambatan lain, tadi konstruksi hukum sudah disebutkan bahwa terdapat beberapa perbedaan terminologi. Kemudian hambatan dalam hal pemulihan, ganti rugi, restitusi, dan kompensasi. Ini masih banyaknya menggunakan paradigma yang masih berfokus atau masih berorientasi pada pelaku dan berfokus pada pemidanaan, bukan kepada pemulihan keadaan korban dan saksi.
Ini kenapa pemulihan melalui ganti rugi, restitusi, dan kompensasi itu masih belum optimal diterapkan di daerah. Selanjutnya, nah, ini yang penerapan konstruksi hukum yang salah. Kesalahan konstruksi hukum tadi mengakibatkan perempuan dan anak tidak diposisikan dengan benar sesuai dengan hak-haknya atau posisi subjeknya tak dilihat dalam perspektif gejala sosial. Padahal hukum dibuat berbasis nilai moral dan dikaitkan dengan keadilan. Nah, inilah yang dikaitkan tadi dengan penjagaan martabat, harkat, dan martabat privasi terhadap perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi kadang masih ada pergeseran di mana fokusnya masih terlalu kaku dan menggunakan cara-cara lama yang sesungguhnya itu tidak relevan dengan pembuktian pada saat ini. Kemudian masih yang menjadi hambatan yang tadi pun sudah saya sebutkan adalah perbedaan pemahaman antara aparat penegak hukum. Banyaknya terminologi yang berbeda antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya berdampak kerancuan dalam implementasinya seperti penerapan hukumnya yang mengakibatkan penerapan hukumnya menjadi keliru. Selanjutnya yang menjadi tantangan dalam implementasinya ini saya mengaitkannya dengan faktor efektivitas hukum oleh Surjono Sukanto, di mana faktor yang pertama itu adalah hukum itu sendiri. Jadi di sini dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak berhadapan dengan hukum itu kan sekarang kondisinya masing-masing aparat penegak hukum punya diatur atau tunduk terhadap ketentuan internal masing-masing. Kejaksaan melalui pedoman kejaksaan, Mahkamah Agung memiliki peraturan sendiri, begitu juga dengan kepolisian dan sebagainya. Nah, mungkin yang menjadi tantangan adalah bagaimana untuk dapat menciptakan suatu hukum yang menjadi penghubung atau payung utama untuk mengaitkan antara semua aparat penegak hukum tadi agar tercipta persepsi atau kesepakatan bersama bagaimana penerapan yang paling ideal untuk mencapai keadilan bagi perempuan dan anak berhadapan dengan hukum. Itu tantangan yang dari sisi hukum. Kemudian yang kedua, penegak hukum itu sendiri atau penerap hukum itu sendiri. Nah, jadi untuk menangani perkara yang berkaitan dengan perempuan dan anak berhadapan dengan hukum itu kan membutuhkan kompetensi khusus, kemudian paradigma yang berbeda, di mana kalau dulu hanya paradigmanya berfokus atau berorientasi kepada pelaku dan pemidanaan, dalam perkara ini justru kita harus juga fokus kepada keadaan korban dan saksi, di mana memulihkan keadaan korban itu lebih penting daripada pemidanaan kepada pelaku itu sendiri. Nah, jadi untuk meningkatkan kompetensi dan SDM penegak hukum maupun penerap hukum itu sendiri, jadi tidak terbatas hanya penegak hukum saja, termasuk juga lembaga-lembaga terkait, maka dibutuhkan diklat yang atau pelatihan atau fokus discussion atau sedemikian rupa untuk meningkatkan kompetensi terkait pemenuhan hak-hak dan keadilan untuk perempuan dan anak berhadapan dengan hukum, dan lebih maksimalnya lagi apabila diklat itu sebaiknya dapat dilaksanakan secara terpadu. Jadi bukan masing-masing instansi saja, tapi dilaksanakan secara terpadu agar semua aparat dan pihak terkait itu mendapatkan materi yang sama dan dapat menyatukan persepsi dengan membuat kesepakatan bentuk ideal yang dapat diterapkan kepada dalam rangka pemenuhan keadilan bagi perempuan dan anak berhadapan dengan hukum. Nah, yang ketiga itu adalah tantangan terhadap sarana dan fasilitas, di mana memang sudah diatur baik dalam undang-undang maupun pedoman kejaksaan atau peraturan Mahkamah Agung bahwa perempuan dan anak berhadapan dengan hukum, baik pelaku, korban, dan saksi itu dijamin atas hak-hak yang begitu banyak diatur di dalam peraturan. Tapi dalam kenyataannya, dalam penerapannya justru sesungguhnya sarana dan fasilitas belum maksimal untuk menunjang dalam hal pemenuhan hak-hak tersebut. Nah, ini juga menjadi suatu tantangan yang tentu harus dibenahi secara bersama dan keseluruhan agar dapat tercapainya akses keadilan bagi perempuan dan anak. Misalnya saja di daerah itu sedikit sekali
tempat LPAS untuk anak atau LPKA dan seperti itu. Pokoknya sarana dan prasarana untuk pemenuhan hak-hak perempuan dan anak berhadapan dengan hukum itu dirasakan masih belum memadai untuk memenuhi hak-hak yang sebagaimana diatur dan diamanatkan dalam undang-undang maupun pedoman kejaksaan maupun peraturan Mahkamah Agung. Kemudian tantangan yang paling besar adalah masyarakat dan budaya masyarakat, di mana sangat disayangkan sekali sesungguhnya harus kita akui bahwa dalam budaya kita, masyarakat kita masih sering menerapkan victim blaming, di mana saat melihat adanya korban yang seringkali misalnya korban tindak pidana kekerasan seksual, itu kita cenderung justru melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang dikhawatirkan inilah hambatan terbesar kenapa korban-korban itu takut untuk menyuarakan apa yang menimpa dirinya karena dia takut justru dia disalahkan. Itu salah satu masalah di masyarakat. Kemudian reintegrasi. Reintegrasi juga menjadi masalah di mana masyarakat cenderung susah untuk menerima kembalinya baik anak berkonflik dengan hukum maupun perempuan pelaku tindak pidana kembali ke masyarakat. Nah, ini menjadi juga tantangan dan PR kita bersama. Mungkin di sini juga dapat dijalin kolaborasi bersama OMS bagaimana kita membentuk masyarakat dan budaya masyarakat yang lebih terbuka dan friendly terhadap victim yaitu anak dan perempuan, kemudian juga menerima proses reintegrasi dengan baik. Kurang lebih sepertinya itu yang bisa saya sampaikan terkait implementasi Pedoman 1/2021. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Alvina atas pemaparannya yang luar biasa sekali. Saya ingin mengulang kembali sedikit terkait pemaparan dari Bu Alvina bahwa dengan adanya pedoman saat ini sudah ada perbaikan dalam perjalanan proses peradilan yang meliputi pertemuan pendahuluan, pembuktian, pendampingan hingga pemulihan yang terwujud melalui prosedur penanganan perkara perempuan dan anak dalam proses peradilan yang diatur dalam Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021. Jadi dari berbagai aspek tersebut sudah ada perbaikan. Kemudian di samping itu juga masih ditemukan hambatan dalam penerapannya, misalnya konstruksi hukum yang salah dan sudah tidak relevan dengan pembuktian saat ini, dan juga adanya perbedaan pemahaman APH termasuk optimalisasi terkait pelaksanaan pemberian pemulihan. Serta masih adanya tantangan datang dari berbagai hal dan berbagai faktor, yaitu hukum itu sendiri, bagaimana untuk menciptakan suatu hukum yang dapat menjadi payung utama untuk menciptakan kesamaan persepsi antar APH, kemudian tantangan dari APH itu sendiri, tantangan dari sarana fasilitas, serta masyarakat dan budaya masyarakat. Baik, terima kasih banyak sekali lagi kepada Bu Alvina untuk pemaparannya. Nanti kita akan bertemu kembali pada sesi tanya jawab. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan masuk kepada pemaparan dari narasumber kita yang terakhir, yaitu dari Ibu Lelita Dewi. Terkait praktik baik, tantangan, dan hambatan dalam penanganan perkara dan implementasi Perma 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum dan Perma 5 nomor 19 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin serta kokreasi bersama masyarakat sipil dalam memastikan aksesibilitas dan akuntabilitas proses peradilan. Kepada Ibu Lelita, waktu dan tempat kami persilakan. Mohon maaf, Ibu, suaranya masih di mute. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Esha yang telah memberikan waktu untuk saya. Baik Bapak Ibu yang hadir pada acara
diskusi kita dalam topik urgensi kolaborasi dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan perempuan dan anak berhadapan dengan hukum. Kaitan dengan ini saya akan memberikan judul materi saya itu hambatan dan tantangan dan dalam implementasi Perma nomor 3 tahun 2017 dan Perma nomor 5 tahun 2019 kaitan aksesibilitas dan akuntabilitas pemenuhan hak perempuan dan anak dalam proses peradilan. Kita ketahui dalam konstitusi kita pasal 27 ayat pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan adanya persamaan di hadapan hukum, equality before the law. Dalam prakteknya, akses keadilan dan kesetaraan perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan masih mengalami diskriminasi, terutama kaitan aksesibilitas dan akuntabilitas pemenuhan hak-hak perempuan dan anak dalam proses peradilan. Untuk itu, negara hadir melalui lembaga Mahkamah Agung untuk memberikan jaminan, perlindungan, untuk memberikan jaminan perlindungan agar perempuan dan anak sering yang menjadi pihak yang inferior diperparah dengan masih lemahnya kedudukan atau posisi perempuan dan anak itu sendiri dalam kultur masyarakat maupun dalam keluarga, termasuk ketika berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan dan menerbitkan Perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum dan Perma nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Tentu dengan tujuan agar perempuan dan anak ketika berhadapan dengan hukum dapat hakim mempedomani Perma ini dalam menghapus diskriminasi dalam penanganan perkara bagi perempuan dan anak. Kita ketahui dalam menangani kasus perempuan dan anak, seringkali kita temukan sebelumnya putusan hakim yang bias gender, terutama dalam perkara perceraian. Kita ketahui bahwa sesuai pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1918 tentang peradilan agama, kewenangan pengadilan adalah salah satunya menyelesaikan kasus perkawinan yaitu perceraian. Jadi dalam putusan hakim sering bias gender karena posisi perempuan sering dalam posisi yang ditempatkan dalam posisi yang rendah. Artinya dipengaruhi oleh adanya stereotip gender, adanya marginalisasi gender, victim blaming dalam kasus perkara pidana, sehingga si korban seringkali dipersalahkan dengan perlakuan tindak pidana tersebut. Kemudian tidak mempertimbangkan, seringnya tertutup deh. Tidak mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara permohonan dispensasi kawin. Barangkali dengan pakai view ini aja ya. Sebentar. Supaya. Oke, PPT-nya tertutup dengan baik. Nah, gitu. Dalam perkara menangani perkara dispensasi kawin, harusnya hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Kenapa? Karena dengan mengabulkan permohonan dispensasi kawin itu, tentu ada beberapa risiko yang akan dihadapi oleh si anak. Kaitan dengan risiko pendidikan yang akan terputus, kematian ibu karena
faktor kehamilannya yang belum sempurna, kematian bayi, karena ibunya masih usia masih di bawah umur, dan kekerasan baik itu psikis dan psikik di dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami, serta faktor ekonomi, karena faktor ekonomi sering ditempatkan bagi perempuan yang tidak atau yang masih putus sekolah nanti ditempatkan dalam pekerjaan non formal. Next. Dan kalau kita lihat, seperti apa tadi telah kita sampaikan tadi, bahwa data perceraian di pengadilan agama dengan jumlah perkara 400.000 perkara, ini adalah data Badila, untuk cerai gugat sebanyak 70% diajukan istri. Jadi cerai gugat ini ada permohonan cerai diajukan oleh perempuan, sementara cerai talak ada 30%. Artinya pengajuan perceraian itu lebih didominasi oleh kaum perempuan. Nah, kemudian bagaimana akibat cerai di dalam putusan? Nah, dalam penelitian 7 provinsi yang dilakukan oleh Ditjen Badila, hal ini dilakukan terdapat ada putusan perceraian sejumlah 256.003 perkara yang membuat pemenuhan hak istri dan anak itu sejumlah 7.951. Artinya ada 3,10%. Sedangkan pemenuhan putusan yang memuat tentang permohonan eksekusi hanya sekitar 22%. Jadi 22 perkara atau sekitar 0,26%. Dengan hal ini, next, kita mengetahui betapa perempuan dalam pasca perceraian belum terpenuhi hak-haknya. Kalaupun di dalam putusan nanti ada hak akibat cerai, tetapi jarang suami akan memberikan kewajiban secara sukarela sehingga istri perlu permohonan eksekusi. Nah, ini sehingga perempuan termarginal hak-haknya dalam pasca cerai. Lalu kita lihat lagi data perkara dispensasi kawin dalam rentang usia dan rentang usia anak. Kalau kita lihat perkara dispensasi kawin seluruh Indonesia untuk tahun 2019 sampai tahun 2023 ini semakin tahun 2000 sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, perubahan dari Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang perubahan usia nikah. Di dalam pasal 7 ayat 1 menjelaskan bahwa usia menikah laki-laki dan perempuan itu 19 tahun, yang sebelumnya adalah perempuan 16 tahun. Nah, ketika lahirnya Undang-Undang Perkawinan tentang dispensasi kawin, terlihat grafik untuk tahun 2020 semakin tinggi, dan kemudian 2022-2023 mulai menurun, tetapi kita lihat penurunan itu tidak signifikan. Karena kalau kita lihat di akhir tahun 2023, perkara dispensasi kawin itu dengan sisa perkara 303, perkara yang masuk ada 42.780 perkara, sementara beban perkara sejumlah 43.083 perkara dan putus sebanyak 42.907 perkara. Artinya sisa perkara pada tahun 2023 176. Jadi masih tinggi permohonan dispensasi kawin. Kalau kita lihat permohonan dispensasi kawin itu sendiri dengan rentang usianya untuk perbedaan laki dan perempuan, yaitu dengan usia 11 dan 13 tahun, ternyata anak perempuan yang lebih banyak memohonkan permohonan dispensasi kawin 312, sementara anak perempuan dengan usia 14-16 tahun permohonan dispensasi kawinnya berjumlah 19.693, sedangkan permohonan dispensasi kawin pada usia anak 17-18 tahun berkisar 26.687. Jadi ini tetap didominasi oleh perempuan dalam permohonan dispensasi kawin.
Next. Nah, dengan lahirnya Perma tadi, ada panduan bagi hakim dalam mengadili perkara tentang perempuan berhadapan dengan hukum, baik dalam kasus perceraian maupun dalam kasus permohonan dispensasi kawin. Di dalam pasal 2 Perma nomor 3 tahun 2017, ada hal-hal yang harus dipedomani oleh hakim untuk mengadili, menyelesaikan dan memutus perkara berasaskan satu, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sedangkan dalam menyelesaikan perkara dispensasi kawin, dalam pasal 2 ditegaskan, azas saja yang harus diikuti adanya A adalah kepentingan terbaik bagi anak, hak tumbuh dan kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Jadi hakim dalam menangani perkara harus berpedoman dengan pasal ini. Karena dalam kaitan hakim berpedoman dengan pasal ini tentunya hal-hal yang kita tidak inginkan dalam pemenuhan hak perempuan dan anak tentu akan tercapai, dan tentunya juga kita berharap dengan Perma pasal 2 ini pencegahan perkawinan anak tentu akan semakin dapat diminimalisir. Lanjut. Next. Kalau lihat dengan adanya Perma tadi, bagaimana implementasi peran peradilan dalam memberikan jaminan perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian? Bahwa surat edaran Mahkamah Agung Kamar Agama telah memberikan arahan dan pedoman juga bagi hakim untuk agar mempertimbangkan hak-hak perempuan pasca perceraian. Ada beberapa SEMA yang terbit dalam kaitan perlindungan terhadap perempuan dan anak pasca cerai. Di antaranya adalah pencantuman amar putusan cerai talak ada dan benar sebelum ikrar talak. Sebelumnya ini tidak menjadikan suatu kewajiban karena bisa aja ikrar itu diucapkan dan nanti akibat cerai akan dibayar. Tapi jarang sekali para suami itu akan secara sukarela memenuhi kewajibannya. Jadi ini akan membantu mendorong pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian dengan SEMA nomor 1 tahun 2017 ini. Kewajiban suami akibat cerai gugat terhadap istri yang tidak dapat diberikan mu'ah dan nafkah idah. Yang sebelumnya kalau seorang istri mengajukan cerai, ya sudah tentang akibat cerai itu kurang dipertimbangkan atau tidak dipertimbangkan oleh hakim karena keinginan cerai itu datang dari seorang istri. Oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang mengasuh anak tersebut. Nah, pencantuman dalam amar putusan cerai gugat akta cerai mantan suami diberikan sebelum pemenuhan akibat cerai. Jadi ada penekanan. Kalau belum memberikan akibat cerai, maka akta cerai suami itu ditahan terlebih dahulu. Nah, kemudian pemenuhan nafkah anak pasca cerai, perempuan dapat mengajukan permohonan sita terhadap harta bersama milik suaminya. Jadi bahwa seorang istri bisa mengajukan sita untuk menjamin akan nafkah sita harta bersama untuk menjamin nafkah terhadap anak untuk masa depan anak. Kemudian untuk kepentingan terbaik anak dalam perkara harta bersama terbukti hanya ada satu rumah sebagai harta sama. Itu pembagian harta bersama itu dilaksanakan setelah anak dewasa. Nah, ini adalah untuk membangun atau memberikan perlindungan terhadap anak. Setelah itu kita temukan juga SEMA perkara perceraian dengan alasan pelisian dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti memang suami istri itu telah bertengkar dan telah berpisah rumah selama 6 bulan kecuali ditemukan adanya KRT. Mengiringi dengan SEMA Kamar Agama Mari dalam kaitan Perma nomor 3 tahun 2017
keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama membuat suatu policy brief atau ringkasan kebijakan dalam kegiatan di dalam kegiatan yang mendukung Satker di Peradilan Agama untuk membuat mewujudkan aksesibilitas informasi yang cukup bagi perempuan yang akan mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama. Kita mengetahui bahwa perempuan itu jarang sekali mendapatkan informasi bagaimana hak-haknya ketika mengajukan perceraian. Jadi di PTSP nanti mereka akan memberikan brosur atau pencerahan atau arahan bagaimana pengajuan cerai gugat, apa hak mereka maupun dalam perkara cerai talak. Kemudian kesediaan belangko gugatan yang memungkinkan perempuan dapat sekaligus mengajukan tuntutan terkait dengan akibat perceraian. Jadi juga di PTSP itu disiapkan belangko gugatan yang memuat sekaligus tuntutan cerai. Apakah itu dia akan mengajukan akibat perceraian, tentang hak dana, dan lain sebagainya, ataupun tuntutan harta bersama yang akan dipertimbangkan oleh hakim nanti di dalam persidangan. Kemudian adanya perspektif hakim dalam menerapkan azas hakim aktif dan pasis dalam pemahaman Utara Petitum penanganan perkara perceraian. Jadi memberikan pemahaman bagaimana supaya hakim bersifat aktif dalam perkara perdata atau pasif, tapi tidak memberikan kebimbangan untuk melanggar Utara Petitum. Lalu metode penentuan akibat cerai yang sesuai dengan konteks perkara dan pelaksanaan putusan eksekusi yang sederhana, karena kita tahu bahwa kebanyakan suami tentang akibat cerai itu tidak diberikan, sehingga si istri itu harus melakukan atau memohon eksekusi. Sementara kita tahu bahwa permohonan eksekusi itu kadang memakan biaya yang sangat banyak, sementara yang minta eksekusi itu tidak seimbang dengan tuntutannya. Jadi ini menjadi kebijakan yang harus dipertimbangkan sehingga nanti adanya koneksitas antar lembaga dalam melaksanakan eksekusi akibat cerai ini. Next. Lalu bagaimana implementasi atau penerapan pencegahan perkawinan anak melalui permohonan dispensasi kawin? Dengan ada Perma nomor 5 tahun 2019 ini, ada beberapa persyaratan yang sebelumnya di dalam menangani perkara dispensasi kawin ini belum dijabarkan secara jelas. Dalam Perma ini ditegaskan bahwa yang mengajukan permohonan dispensasi kawin itu ada orang tua si anak, kemudian menghadirkan anak atau calon suami atau istri, calon suami istri atau kedua orang tuanya. Hal ini sangat penting. Dengan menghadirkan anak tentu hakim akan mengetahui apakah permohonan dispensasi kawin ini ada keinginan daripada orang tua atau memang sepengetahuan si anak. Lalu pemeriksaan anak tanpa baju toga. Ini akan memberikan keleluasaan anak untuk berbicara di depan hakim tanpa ada kekhawatiran, ketakutan dengan akan dihakimi. Kemudian mendengar keterangan si anak, baik itu dari calon suami ataupun calon istri yang dimohonkan dispensasi kawin. Kemudian memperhatikan adanya kondisi psikologis kesehatan dan kesiapan anak, apakah ada paksaan dalam permohonan dispensasi kawin. Dan kemudian mendengarkan kehadiran anak tanpa kehadiran orang tua. Ini sangat penting juga supaya anak lebih leluasa memberikan keterangannya di hadapan hakim. Karena apapun ini, apakah permohonan dispensasi kawin ini berkaitan dengan kepentingan terbaik anak atau kadang-kadang adalah keinginan orang tua untuk melepaskan tanggung jawabnya. Lalu juga penting ini meminta rekomendasi kepada psikologi, apakah itu dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, atau tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu, perlindungan perempuan dan anak, Komisi Perlindungan Anak. Kenapa ini perlu rekomendasi? Agar permohonan dispensasi kawin itu betul-betul ada kepentingan yang terbaik anak, bukan karena ingin alasan yang lain. Jadi rekomendasi ini diharapkan betul-betul apakah ini berkaitan dengan kesehatan anak atau bagaimana dengan masalah yang lain yang harus dipertimbangkan oleh hakim di dalam
mengabul atau tidaknya permohonan dispensasi kawin. Mengiringi dengan persyaratan dalam perma ini, Surat Dirjen Badan Peradil Agama juga mengiring untuk satuan kerja melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan. Di antaranya berapa inovasi yang telah dibuat oleh Satker, adanya health center, yaitu yang dirancang sebagai rumah aman untuk layanan konseling bagi pihak berperkara. Jadi ketika dia bermasalah dalam suatu rumah tangganya atau masalah permohonan dispensasi kawin, nah para pihak pencari keadilan dapat berkonsultasi dengan help center yang ada di pengadilan agama. Kemudian mendorong pojok edukasi di pengadilan agama sebagai sebuah ruang konsultasi dan edukasi pencegahan perkawinan anak baik orang tua atau anak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin. Ini sudah dibuat oleh PA Makassar, Maros, PA Watampone. Dalam kaitan memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Bagaimana tantangan, hambatan, aksesibilitas dan akuntabilitas perempuan dan anak dalam proses keadilan? Tentunya ini kita ketemukan ada beberapa hal yang kita temukan adanya pandangan hakim dalam menerapkan pemahaman terhadap hakim aktif dan hakim pasif dalam penanganan perkara perceraian dispensasi kawin, kekhawatiran dalam melanggar ultra petitum. Tentunya ini harus disamakan persepsinya untuk kaitan pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak. Kemudian kedua, perlunya pelaksanaan putusan eksekusi yang sederhana tadi sehingga memungkinkan perempuan dan anak menerima haknya dengan segera melalui interkoneksitas antara Mahkamah Agung dengan lembaga terkait dalam pemenuhan hak pasca cerai. Jadi maksudnya kalau ada kerjasama dengan lembaga, adanya akibat cerai tentu otomatis di mana suami bekerja, nah bendahara dari tempat suami bekerja dapat memotong gaji suami kalau sudah ada MOU dengan lembaga terkait tanpa memerlukan eksekusi dari peradilan lagi. 3, budaya hukum hakim dalam mengadili bersikap positisme, yaitu berpegang dengan undang-undang dan tidak progresif dalam memberikan perlindungan hak perempuan dan anak. Next. Nah, rekomendasi ke depannya bagaimana? Kita mengusulkan tentunya ini perlunya peningkatan sumber daya manusia, baik hakim maupun aparatur peradilan, melalui pelatihan dan pendidikan agar hakim berbasis gender dan perlindungan terhadap anak. Kedua, penguatan koordinasi integrasi, sinergi, dan harmonisasi dalam pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian maupun dalam kaitan pencegahan perkawinan anak antara Mahkamah Agung Badan Peradil Agama dengan lembaga terkait seperti Bappenas, Kemensos, Kemenkes, dan Kemendes, Kemendikbudristek, dan Kementerian Agama, dan lain-lain. 3, perlunya monitoring dan evaluasi serta berkolaborasi antar lembaga untuk memberikan perlindungan hak perempuan dan anak dan pencegahan perkawinan anak. Baik, sekian dan terima kasih. Demikian dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Lelita atas pemaparannya. Saya izin untuk mengulang sedikit terkait pemaparan Bu Lelita, bahwa dengan adanya Perma 3 2017 melalui sejumlah SEMA dan juga keputusan Dirjen Badilak, Kamar Agama Mahkamah Agung RI kemudian telah memberikan pedoman bagi hakim untuk mempertimbangkan hak-hak perempuan dan juga perlindungan anak pasca perceraian. Dan juga terkait implementasi Perma 5 tahun 2019, untuk mengiringi persyaratan dalam perma tersebut, kemudian sudah ada surat dari Dirjen Badilak terkait koordinasi dan perjanjian kerjasama dengan Dinas Kesehatan yang di dalamnya berupa berbagai inovasi untuk mendorong pemenuhan hak-hak anak dalam proses penanganan perkara. Dan juga masih ditemui beberapa tantangan berupa pandangan hakim yang masih memerlukan persamaan persepsi, perlunya pelaksanaan putusan eksekusi yang sederhana, budaya hukum hakim yang mengadili yang belum progresif dalam memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak, yang oleh sebab itu dalam rekomendasinya masih perlu adanya peningkatan SDM baik hakim maupun aparatur peradilan lainnya,
Kemudian perlu koordinasi, sinergi, harmonisasi dalam pemenuhan hak perempuan dan anak, dan juga perlunya monitoring dan evaluasi, serta kolaborasi dalam perlindungan hak perempuan dan anak. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Bu Lelita atas pemaparannya, dan kita akan kembali bertemu pada sesi tanya jawab. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada sesi tanya jawab, saya akan memulai sesi tanya jawab, dan pada sesi ini kami akan mempersilakan bagi 3 orang penanya, izin saya informasikan bagi para peserta yang ingin bertanya untuk mengaktifkan fitur raise hand dan juga memperkenalkan diri, serta, kepada siapa pertanyaan yang akan ditujukan. Dengan demikian, sesi tanya jawab saya buka dan saya persilakan bagi para penanya untuk, bertanya dengan, mengaktifkan fitur raise hand. Bagi para peserta juga dapat menyampaikan, pertanyaan, melalui kolom chat. Baik, saya buka kembali kepada para peserta. Apakah, ada yang ingin menyampaikan pertanyaannya? Saya buka, untuk 3 orang penanya terlebih dahulu, bisa melalui kolom chat atau, secara langsung. Baik, di kolom chat sudah ada 1 pertanyaan. Saya izin bacakan. Pertanyaan dari Tom dari, Yasera, Indonesia. Pertanyaannya adalah, apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam mengimplementasikan Perma 3 tahun 2017 dan Perma 5 tahun, 2019 terkait perempuan dan anak berhadapan dengan hukum? Mungkin tadi sudah, sedikit disinggung oleh Ibu Lelita, dan ini pertanyaannya mungkin akan ditujukan kepada Ibu Lelita. Mungkin, kepada Ibu Lelita saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Apa saja tantangan yang kita hadapi dalam mengimplementasikan Perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum dan Perma nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili perkara dispensasi kawin. Bahwa sebetulnya Perma 2 ini adalah memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak ketika berhadapan dengan hukum. Nah, khususnya untuk perempuan dan anak dalam kasus perceraian, kita mengetahui bahwa sebelum terbitnya Perma ini, kita berikan contoh tadi, jika perkara perceraian diajukan oleh pihak si istri, seringkali dalam putusan hakim itu tidak memberikan akibat cerai. Karena permohonan cerai itu datang dari pihak
perempuan. Jadi dengan hadirnya perempuan ke perkara mengajukan cerai gugat itu adalah suatu pemahaman bahwa perempuan itu ingin melepaskan perkawinan dan disebut perempuan telah berlaku nusus. Tetapi dengan adanya pedoman Perma nomor 3 tahun 2017 bahwa hakim harus berperspektif perempuan, adanya mewujudkan kesetaraan dan keadilan, maka hakim menelisik dulu cerai gugat ini penyebabnya apa? Apakah itu alasan perceraian karena suami atau istri? Jika ditemukan kalau penyebab perceraian itu ada akibat ulah suami karena perselingkuhan, karena tidak memberikan nafkah, adanya kekerasan, maka pengajuan cerai gugat oleh istri itu akan dipertimbangkan oleh hakim bukan kesalahan daripada istri, sehingga hakim mempertimbangkan bahwa terhadap istri itu juga dibebankan kewajiban suami untuk memberikan nafkah akibat cerai. Nah, itu kemajuan dari Perma nomor 3 tahun 2017. Demikian juga ada beberapa hal tadi, kalau cerai talak, si suami tidak dengan adanya pemberian ikrar talak, dia tidak boleh mengucapkan ikrar talak itu sebelum memberikan pemenuhan akibat cerai. Kenapa? Karena sebelumnya ketika suami di dalam putusan ada diktum pembenaran akibat cerai untuk memberikan nafkah dan mut'ah, setelah terjadi perceraian, tidak jarang suami yang ikhlas secara sukarela memberikan beban akibat cerai itu kepada istri, tetapi harus melakukan permohonan eksekusi terlebih dahulu. Sedangkan kadang-kadang akibat cerai yang dituntut itu biaya eksekusi dengan apa yang dituntut lebih, yang saya sampaikan tadi, lebih tidak efektif karena lebih tinggi biayanya daripada apa dituntut, sehingga sisi istri tidak mengajukan eksekusi, akhirnya si istri hanya menang di atas kertas akan akibat cerai. Tapi dengan hadirnya Perma, adanya SEMA yang memerintahkan, dengan hadirnya Perma tadi akses keadilan kesetaraan, ada SEMA yang mengarahkan pedoman kepada hakim untuk memberikan kewajiban suami, penuhin dulu apa akibat cerai. Nah, sebelum ucapan ikrar talak diucapkan dalam persidangan, si suami itu memberikan dulu apa misalnya akibat cerai, uang sebesar 57 juta untuk nafkah iddah, mut'ah 10 juta. Lalu kemudian kalau itu dibawa, baru diucapkan ikrar talaknya. Sehingga pada waktu itu kan si istri membawa akibat cerai berupa pemenuhan nafkah dan untuk kehidupan masa depannya. Itu satu contoh dari hambatan, kayaknya enggak hambatan, adanya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Ya, kalau hambatannya tentunya masih ada perbedaan persepsi seperti saya sampaikan tadi dalam perspektif perlindungan anak bagi hakim yang belum berperspektif gender. Tentu hal ini perlu adanya pendidikan dan pelatihan bagi hakim untuk mengiring terhadap perlindungan perempuan dan anak tentang pasca akibat cerainya. Jadi tidak hanya hakim, juga kita meminta nanti tenaga non-hakim juga diadakan pelatihan. Itu tantangan dalam pasca perceraian. Kemudian untuk Perma nomor 5 tahun 2009 tentang permohonan dispensasi kawin, kita bicara dulu tentang adanya Perma ini tentunya hakim menjadi pedoman untuk tidak segampang mengabulkan tentang pengabulan pencegahan permohonan dispensasi kawin. Karena dengan apa yang saya sampaikan tadi, tidak dengan adanya perubahan usia menikah dari umur 16 tahun menjadi 19 tahun bagi anak perempuan, toh tidak mengurang banyaknya perkara dispensasi kawin, tetap diajukan pada pengadilan. Padahal pengadilan itu adalah pintu terakhir dalam kaitan pencegahan perkawinan anak. Karena risiko-risiko yang ditimbulkan bila terjadinya perkawinan anak seperti apa yang saya sampaikan tadi. Nah, kaitan dengan ini, makanya hambatannya apa? Ada beberapa hal, kalau hakim sendiri sudah mempedomani hal ini, tentunya kalau tidak ditopang dengan kerjasama berkolaborasi, baik dalam kaitan pemahaman tentang perkawinan usia dini dengan budaya setempat. Seringkali usia anak kalau udah mencukup usia sudah menstruasi, udah patut untuk dinikahan. Itu artinya
perlunya kerjasama dengan pemangku adat dan budaya setempat, betapa kita harus bekerja sama untuk mencegah perkawinan anak ini. Karena efek dari perkawinan anak ini adalah melanggar hak-hak anak untuk tumbuh kembangnya secara baik demi masa depan anak. Demikian. Baik, terima Baik. kasih banyak Ibu Lelita atas jawabannya sudah komprehensif sekali. Semoga bagi penanya jawaban tersebut telah terjawab ya. Baik, saya izin bacakan kembali di kolom chat sudah banyak pertanyaan lagi. Di sini ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Riandaru dari LGS FHUGM. Pertanyaannya, apakah dimungkinkan untuk melibatkan masyarakat atau komunitas sebagai pendamping bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum? Mungkin untuk pertanyaan ini dapat dijawab oleh Mbak Marsha Maharani. Kepada Mbak Marsha Maharani, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, mungkin untuk dalam faktor siapa begitu ya yang dapat dilibatkan sebagai pendamping bagi perempuan dan anak berhadapan dengan hukum itu, jika kita merujuk pada Perma 3 dan juga Undang-Undang TPKS begitu ya, pendamping itu sebenarnya esensinya itu adalah orang yang dipercaya, dan itu pun juga hal yang disebutkan gitu ya dalam Undang-Undang SPPA begitu ya. Jadi pendamping itu adalah siapapun itu, pihak apapun. Dia tidak mesti punya background hukum gitu ya, tetapi yang penting adalah orang tersebut adalah pihak yang dapat menimbulkan rasa aman gitu bagi korban perempuan maupun anak gitu ya. Jadi intinya adalah pendamping ini harus orang yang dapat menenangkan dia, karena kan esensi dari pendampingan itu sebenarnya untuk memberikan kekuatan psikis gitu ya dalam melalui sidang pengadilan yang bisa cukup panjang dan cukup menekan psikis dan emosional gitu ya, karena itu juga melalui hal yang traumatis. Jadi poinnya tetap ada di orang yang dapat dipercaya begitu. Baik, terima kasih Mbak Marsha Maharani atas jawabannya. Semoga sudah terjawab pertanyaannya. Kemudian saya ingin bacakan pertanyaan lagi dari Bapak Baron Saragi. Izin bertanya kepada Ibu Jaksa Alvina, sejauh mana efektivitas terhadap pemenuhan dan pemulihan hak anak korban atau korban bila dikaitkan dengan ganti rugi, restitusi, atau kompensasi? Mohon pencerahannya. Saya persilahkan untuk Bu Alvina untuk menjawab pertanyaan berikut. Ya, terima kasih pertanyaannya pada Bapak Baron Saragi ya. Pertanyaannya sejauh mana efektivitas terhadap pemenuhan dan pemulihan hak anak korban atau korban bila dikaitkan dengan ganti rugi, restitusi atau kompensasi. Nah, jadi ganti kerugian, restitusi dan kompensasi ini merupakan bentuk paradigma pemenuhan keadilan restoratif, yaitu berorientasi pada pemulihan keadaan korban, di mana bukan hanya fokus yang sebelumnya hanya pemidanaan kepada pelaku saja, namun berupaya untuk mengembalikan keadaan korban, yaitu salah satunya adalah perbaikan keadaan melalui pemberian ganti kerugian, restitusi maupun kompensasi. Nah, efektivitasnya sekarang semenjak juga sudah ditetapkannya Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022 sudah dikenal dengan Victim Trust Fund. Jadi kalau sebelumnya penerapan restitusi ini masih terkendala, karena kalau restitusi misalnya itu kan sebenarnya dibebankan kepada pelaku. Namun menjadi pertanyaan bagaimana apabila pelakunya itu juga adalah orang yang tidak berkemampuan secara ekonomi. Nah, dengan diundangannya Undang-Undang TPKS dibuat ketentuan mengenai Victim Trust Fund, di mana terhadap pengenaan restitusi tadi apabila pelakunya memang terbukti tidak mampu, maka itu akan dialihkan melalui suatu pendanaan atau pembiayaan yang disebut dengan Victim Trust Fund tadi, yang dapat dikelola oleh pemerintah dengan sumber-sumber yang berbeda, bisa dari lembaga, yayasan dan sebagainya. Hal ini diupayakan untuk menjamin pemenuhan haknya korban tadi atas kerugian yang ia derita akibat dari perbuatan si pelaku. Kemudian efektivitasnya lagi terkait
ganti kerugian dengan yang sebagaimana juga diatur dalam pedoman Kejaksaan nomor 1 tahun 2021, efektifnya ganti kerugian ini justru dapat sidangnya digabung dengan perkara pidana. Jadi secara bersamaan langsung diajukan gugatan ganti kerugian di mana korban atau saksi yang merasa dirugikan secara material akibat perbuatan si pelaku tadi dapat langsung dengan serentak di persidangan menyatakan kerugiannya dengan membuktikannya dan kemudian dapat dituangkan langsung di dalam tuntutan di mana putusannya dapat dilaksanakan setelah inkrah. Tentu hal ini juga digunakan untuk efektivitas pemenuhan hak korban anak ataupun perempuan terkait tindak pidana. Kemudian begitu juga halnya dengan kompensasi, bedanya lagi kalau kompensasi ini sama orientasinya kembali pada korban atau saksi di mana dalam kompensasi itu tidak kalau pada restitusi bebannya itu dibebankan kepada jaksa untuk membuktikan kerugian yang diderita oleh si korban, kemudian di dalam gugatan ganti kerugian itu bebannya dibebankan kepada penggugat. Nah, berbeda dengan kompensasi di mana tidak perlu dibuktikan korelasi atau sebab akibat kausalitas antara perbuatan pidana dari si pelaku dengan akibat kerugian material kepada si korban, melainkan hanya dilihat dari sisi penderitaan yang dialami oleh si korban, di mana akhirnya negara dapat dibebankan untuk memberikan kompensasi kepada korban dan korban dapat menerima haknya berupa kompensasi. Nah, saya kira itu penjelasan dari saya. Baik, terima kasih Ibu Alvina. Izin sedikit lagi, Ibu, ini ada satu pertanyaan yang ditujukan untuk Ibu Alvina juga. Ya. Terkait dalam pedoman Kejaksaan nomor 1 tahun 2021 terdapat solusi dalam mengimplementasikan Undang-Undang 23 tahun 2004. Selain pidana pokok tambahan, penuntut umum dalam rekuisitornya dapat meminta hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pembatasan gerak pelaku untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam waktu tertentu. Seperti apa penerapannya mengenai pembatasan tersebut, Bu? Oke, terima kasih pertanyaannya. Oh ya, ini juga salah satu yang diatur dalam pedoman nomor 1 tahun 2021 di mana ada penjatuhan pidana tambahan kepada pelaku. Nah, ini yang disebutkan contohnya ini berupa pembatasan gerak pelaku untuk menjauhkan pelaku dari korban dan jarak waktu tertentu. Ini misalnya untuk kasus KDRT. Jadi dalam jangka waktu tertentu si pelaku tadi diberikan batasan untuk tidak boleh mendekati atau berinteraksi dengan si korbannya dan ini diajukan dalam penuntutan kemudian apabila disetujui hakim sependapat maka dalam putusannya akan dibunyikan dalam jangka waktu tertentu si pelaku tidak boleh berinteraksi atau mendekati si korban ini untuk menjaga kondisi stabilitas mental dan kejiwaan korban atas akibat perbuatan pidana yang mungkin sudah berulang yang dilakukan oleh pelaku selama ini seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Alvina untuk jawabannya. Mungkin di kolom chat masih ada beberapa pertanyaan. Mungkin dapat dijawab secara tertulis di kolom chat karena keterbatasan waktu untuk sesi tanya jawab harus saya akhiri. Mungkin sebelum saya akhiri, saya ingin minta closing statement dari masing-masing narasumber terkait bagaimana kesan dan juga apakah ada opportunities yang diperoleh dari kerjasama antara APH dengan organisasi masyarakat sipil dan juga bagaimana kesannya selama ini dari kerjasama yang sudah dibangun tersebut. Baik, kepada masing-masing narasumber, saya persilakan untuk closing statement-nya. Baik, mungkin dari Ibu Lelita, apakah sudah siap dengan closing statement-nya, Ibu? Baik, eh,
kaitan dengan memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak, tentunya hal ini menjadi tanggung jawab bersama antara Mahkamah Agung dengan lembaga terkait, terutama dalam kaitan pencegahan perkawinan anak. Karena kami telah melakukan beberapa keterkaitan, umpamanya dalam memberikan hak pasca perceraian, berkolaborasi dengan Pemda setempat. Tentunya ini akan memberikan kemudahan tanpa memerlukan permohonan eksekusi. Jadi langsung lembaga yang terkait yang melakukan MU dengan satker yang bekerja sama memotong gaji di tempat suami bekerja. Ini sangat membantu sekali. Dan kemudian tentang pencegahan perkawinan anak, tentunya juga harus melibatkan stakeholder yang lain karena masa depan anak itu adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi tidak hanya Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir dalam pencegahan perkawinan anak, tetapi juga lembaga lainnya yang terkait demi masa depan anak. Demikian. Baik, terima kasih banyak Ibu Lelita atas closing statement-nya. Saya ingin lanjut kepada Ibu Alvina. Apakah sudah siap dengan closing statement-nya, Ibu? Baik, Mbak Asyifa. Seperti yang sudah disampaikan tadi juga kita bersama bahwa pada intinya pemenuhan akses keadilan bagi perempuan dan anak itu kewajiban kita semua, seluruh lapisan, baik aparat penegak hukum, negara dan pemerintah, OMS, dan seluruh lapisan masyarakat itu kita punya tanggung jawab dan beban yang sama untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan pemenuhan akses keadilan bagi perempuan dan anak. Tidak dapat hanya terfokus di pihak tertentu saja, sedangkan di pihak lain sifatnya masih pasif, itu hasilnya tidak akan optimal. Jadi butuh kerjasama kita semua bersama seluruh stakeholders, dan juga kembali lagi seperti yang tadi beberapa kali saya ucapkan, butuh sebelumnya itu adalah kesepakatan bersama bagaimana idealnya untuk kita laksanakan pemenuhan akses keadilan bagi perempuan dan anak ini yang terbaik. Seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Alvina untuk closing statement-nya. Untuk yang terakhir, saya akan lanjut kepada Mbak Marsha Maharani untuk memberikan closing statement-nya. Silakan Mbak Marsha. Baik, terima kasih Mbak Aisyah. Nah, mungkin untuk closing statement dari saya adalah saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak gitu ya juga atas kesempatan dan kepercayaannya kepada organisasi masyarakat sipil gitu ya dalam melakukan asistensi begitu terhadap banyak sekali program dan juga kebijakan dan maupun dalam proses monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan nasional gitu ya yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung maupun Kejaksaan dalam sebagai upaya kita bersama tanggung jawab kita dalam mengawal bagaimana implementasi kebijakan yang ramah terhadap perempuan dan anak. Semoga pintu ini pun juga akan terus terbuka lebar gitu bagi teman-teman masyarakat sipil lainnya dan kita tetap bisa berkolaborasi dan berkarya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Marsha untuk closing statement-nya. Dengan ini, saya izin untuk mengakhiri sesi diskusi kita pada kali ini. Dan sebelum saya tutup, saya izin untuk foto bersama dengan para narasumber. Baik, kita akan berfoto bersama. Minta tolong kepada admin untuk dilakukan foto bersama. Oke, baik. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Sebentar sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, siap. Sudah. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang luar biasa. Apresiasi kepada pemaparan dari masing-masing narasumber yang sudah sangat komprehensif dan sangat insightful. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah rangkaian acara kegiatan yang sudah kita lakukan bersama. Dengan berakhirnya kegiatan ini, yang diakhiri dengan sesi tanya jawab, kegiatan diskusi terkait urgensi komitmen ko-kreasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan perempuan dan anak berhadapan dengan hukum telah berakhir.
Kami menyampaikan banyak terima kasih kepada narasumber yang telah menyampaikan materi dan juga para peserta yang telah hadir dan turut aktif untuk berdiskusi bersama pada kegiatan ini. Saya selaku moderator mewakili panitia kegiatan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lelita, Ibu Alvina. Sama-sama, Raisa. Terima kasih juga Mbak. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Sehat-sehat Ibu. Izin lift ya.